sih yang disebut dengan human resource management? Apa itu human resource? Human apa human? Source? Sumber apa? Sumber daya. Nah, di sini rahasia. Bisa pakai A ya, kalau itu alam. Sumber daya manusia. Nah, tapi di sini ada kata manajemen proses. Jadi proses pengelolaan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Di setiap saya izin buka masker gak apa-apa ya? Agak ngos-ngosan. Oke. Jadi di setiap organisasi pasti ada manusianya ya kan? Nah, manusia itu adalah penggerak dari setiap organisasi. Tanpa manusia, nggak mungkin organisasi bisa berjalan. Nah, manusia atau pegawai atau karyawan dan sesuatu apapun itu adalah aset sebenarnya. Tapi bedanya dengan aset yang lain harus dipelihara. Dan tidak bisa kita perlakukan seperti aset barang, ya. Dipelihara itu mulai dari kontraknya ketika dia baru bergabung sampai keluar dari perusahaan, gitu ya. Terus selama kontrak itu berlangsung juga ada hubungan timbal balik gitu antara perusahaan dengan karyawan. Apa? Kita sebagai perusahaan mendapatkan jasa tenaganya dan sebagai kompensasinya perusahaan memberikan apa kepada karyawan? Gaji aja dan berbagai kompensasi, gitu ya. Bahkan diantaranya ada kompensasi yang tidak bernilai moneter seperti misalnya apa? Fasilitas rekreasi, fasilitas cuti, atau misalnya fasilitas ada uang ASI ya buat karyawati, gitu kan? Terus ada lagi apa? Fasilitas buat karyawan biasanya di luar uang. Asuransi itu uang ya, misalnya apa itu? Misalnya ruang apa tuh biasanya lounge ya, ruang kumpul gitu kan buat karyawan dan berbagai fasilitas lainnya. Itu adalah bentuk pengelolaan gitu dari perusahaan buat karyawannya. Jadi kalau dikelompokkan proses pengelolaan itu mulai dari pertama adalah rekrutmen gitu ya, kemudian training, job assignment itu artinya pemberian tugas, kemudian compensation, payroll itu artinya gaji, kemudian performance evaluation, penilaian kinerja, kemudian ini apa? Discharge of employees. Discharge itu berarti pemutusan hubungan kerja ya, baik itu sifatnya voluntary secara rela atau involuntary secara paksa. Nanti materi ini akan saya bagikan di portal. Sebentar, ini belum berganti. Oke, sekarang kita bahas tentang aktivitas pada siklus payroll. Jadi kalau kita bicara siklus, pasti ada aktivitas-aktivitas yang menyusunnya, gitu ya. Nah, kalau dalam siklus pendapatan, aktivitasnya kan antara lain adalah sales order, kemudian apa lagi? Shipping, billing, kemudian cash receipt, gitu ya. Nah, ini juga sama, ada aktivitas-aktivitas utamanya. Di antaranya adalah pertama, update payroll master data atau memperbaharui data master dari sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu kan tadi ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang promosi, ada yang demosi, ada yang mutasi gitu ya, dan lain-lain. Sehingga dari waktu ke waktu pasti status mereka itu nggak akan sama. Oleh karenanya, perusahaan itu harus selalu memperbaharui data dari kepegawaian, ya, supaya bisa menyesuaikan juga berapa gaji yang harus dibayarkan. Terus di antara karyawan juga ada yang hanya dapat gaji aja, ada juga yang dapat bonus, gitu ya, sesuai dengan status pekerjaan mereka, jenis pekerjaan mereka. Nah, kalau dalam akuntansi di laporan keuangan, kalian akan mengenal dua jenis pembayaran karyawan. Ada salary, ada wage. Apa bedanya? Ya, upah dan gaji. Apa bedanya? Kalau upah buat siapa? Buruh harian, lepas. Udah harian, lepas lagi. Gimana kayak gitu? Sistem pembayaran seperti apa gitu? Karena per hari, nah kalau misalkan per hari itu misalnya ada hari di mana dia nggak masuk, dibayar nggak?
Jadi upah itu sifatnya variabel, ya, tergantung kinerja. Sedangkan kalau gaji atau salary itu sifatnya tetap, gitu ya. Gaji pokok kita bisa bilang. Tunjangan jabatan itu sebenarnya tetap, mau masuk nggak masuk, gitu ya, udah dianggarkan segitu. Nah, begitu juga dengan di master data gitu harus selalu diperbaharui supaya tepat pemberian gajinya. Kemudian yang kedua, aktivitasnya adalah validasi ya, waktu dan data kehadiran. Jadi ini berkaitan dengan insentif biasanya. Tentunya perusahaan itu harus menghargai kedisiplinan karyawan ya. Jadi karyawan yang disiplin, rajin, masa dikasih kompensasi yang sama dengan yang malas-malesan. Oleh karena itu, kedisiplinan karyawan dalam bentuk kehadiran itu harus diapresiasi dengan insentif. Kalau ada karyawan yang nggak masuk, oh berarti insentifnya dikurangi. Atau telat, atau misalnya pulang lebih awal, nah itu harus disesuaikan. Kemudian juga kalau lembur, ya, apalagi ini untuk buruh. Kalau buruh kan sudah ada tuh ya waktu lembur, nah itu harus dihitung supaya bisa diberikan gaji tambahan atau upah tambahan. Maka di situ diperlukan dokumen yang menjadi dasar untuk penghitungan insentif lemburnya ya, yang disebut time sheets atau lembar waktu. Oke, kemudian aktivitas ketiga adalah prepare payroll, menyiapkan gaji, gitu ya. Kalau di perusahaan siapa sih yang memegang proses ini tuh? Bagian keuangan atau bagian SDM? SDM. Bagian SDM atau HRD ya, atau departemen SDM. Mereka yang menyiapkan payroll-nya itu. Kalau bagian keuangan, kasirnya tinggal bayar. Oke, jadi dalam penyiapan payroll itu tentunya di sini harus ada yang disebut payroll register ya, dan deduction register. Jadi register gaji, daftaran karyawan beserta gajinya untuk dibayarkan, dan deduction register. Jadi pengurangan kalau sudah dibayarkan. Kemudian yang keempat, disburse payroll. Setelah udah ada rekapannya, ya tinggal dibayar, gitu. Tepat waktu. Kalau bisa sebelum waktunya, itu lebih baik ya. Jadi ada perusahaan gini, kalau misalnya gajian itu biasa tanggal 25. Nah, kebetulan tanggal 25 di bulan itu jatuh pada hari Minggu atau hari Sabtu. Sedangkan hari kerja itu sampai hari Jumat. Baiknya dibayarkan kapan? Nunggu hari Senin atau maju ke Jumat? Itu yang bagus ya. Tapi kalau yang saya nggak bisa bilang kurang bagus, sesuai kebijakan perusahaan. Bagi sudut pandang karyawan tentunya lebih senang yang lebih cepat, gitu ya. Tapi nggak salah juga kalau perusahaan mundur ke hari Senin, tapi ke tanggal berapa? 27 gitu ya. Cuman ya kita nunggu aja gitu kan, nggak enak ya. Nah, terus setelah itu disburse taxes and miscellaneous deductions. Jangan lupa bagian SDM juga harus dia bertanggung jawab untuk menghitungkan pajak dan memotongkannya. Makanya setiap karyawan itu setiap akhir tahun pajak pasti dapat bukti potong, ya, bukti potong pajak dari semua gaji yang dibayarkan oleh perusahaannya. Terus apa yang dilakukan dengan bukti pajak itu? Bukti potong itu dibiarin aja, dipakai nggak ya? Kalau nggak dipakai berarti capek-capek buat apa bikin bukti potong ya? Dipakai tentunya untuk dasar dalam penghitungan pajak pribadi gitu kan. Sistem perpajakan di kita itu mengandung sistem self assessment, hitung sendiri, tapi bukan dihitungin negara. Kalau dihitungin negara mungkin akan salah ya, dan kita jadi pada rela gitu kan. Anda harus bayar pajak 1 juta, padahal penghasilan kita nggak sebesar itu, kan masih banyak yang protes. Tapi dengan self assessment setiap orang itu ngitung sendiri pajaknya gitu. Kalau misalnya apa yang dipotong oleh perusahaan lebih besar daripada yang kita hitung, kita berhak mendapatkan refund atau pengembalian pajak gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi setiap kita dapat gaji itu sebenarnya udah auto dipotong pajak. Nggak usah kita capek-capek mengantarkan uang gaji kita gitu ya ke kantor pajak, nggak usah, karena langsung dipotong oleh bendahara.
Oke, dan juga miscellaneous deductions, diantaranya misalnya asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja. Apalagi yang kalian tahu tentang pengurangan gaji? Iuran-iuran misalnya apa? Koperasi, bagi kalau misalkan ada koperasi di perusahaannya gitu ya, dan lain-lain. Nah sekarang, ya tadi betul ya ini. Oke, aktivitas yang selanjutnya adalah update master payroll data, validate time and attendance data, and prepare payroll. Nah, kita akan selalu bahas yang namanya threats and control dalam setiap siklus. Karena sistem informasi akuntansi itu bicara itu. Kita sebagai akuntan, kalau dalam SIA, memang tugasnya bikin merancang sistem yang sistem itu menjamin proses akuntansi dari awal sampai jadi laporan keuangan itu berjalan lurus tanpa ada kecurangan, tanpa ada kesalahan. Ya, sehingga laporan keuangan itu nanti bisa dipercaya. Nah, proses sampai ke laporan keuangan itu kan bukan dimulai dari ketika menjurnal, tapi dari apa? Ketika transaksi belum ada. Nah, di siklus payroll, transaksi apa? Transaksi pembayaran gaji, kan? Nah, sebelum terjadi transaksi itu kan kita harus membuatkan dulu prosedurnya supaya bebas dari berbagai ancaman, berbagai kecurangan, ya. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi apa saja sih ancaman yang mungkin muncul dalam siklus ini. Oke, diantaranya pertama, unauthorized changes to payroll master data. Jadi di master data itu ada juga ancaman perubahan data tapi tidak terotorisasi. Apa maksudnya tidak terotorisasi? Tidak sah atau tidak melalui izin. Siapa yang berhak memberikan izin? Kira-kira? Siapa? Manajer. Manajer. Kalau dalam siklus ini manajer apa? SDM. Berarti semua perubahan data pegawai itu harus disahkan atau harus melalui izin dari manajer SDM. Nah, apa bentuknya ada ancaman seperti itu? Misalnya gitu ya, ada karyawan yang melakukan hacking ya ke master data atau database pegawai. Terus kan kalau hacking itu nggak mungkin izin dulu ya. Hacking itu namanya juga menyusup, berarti masuk diam-diam. Kemudian dia melakukan perubahan data. Nah, perubahan data seperti itu tidak terotorisasi, harus dicek kepada si manajernya. Apakah Bapak misalnya mengizinkan perubahan data ini? Kalau tidak, berarti data tersebut harus diperbaiki. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Kita harus berlakukan yang namanya access controls and segregation of duties. Jadi, dalam sistem yang baik itu harus ada pembatasan akses, ya. Nggak boleh setiap sistem itu semua orang boleh akses. Begitu juga dengan misalnya akses terhadap akun kalian masing-masing, ya. Sebagai mahasiswa boleh nggak dosen masuk sebagai kalian ke akun kalian? Nggak boleh, meskipun saya dosen kalian ya. Apalagi teman kalian atau misalnya siapa staff di kampus, nggak boleh. Tentunya setiap data itu harus ada akses, pembatasan akses, ya. Apalagi ini data yang berkaitan dengan semua orang, kan? Kemudian segregation of duties, ini artinya adalah pembagian, pemisahan kewajiban, tugas. Jadi prinsip dasar dalam internal control itu adalah segregation of duties. Harus ada pemisahan tugas antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Apa akibatnya kalau tidak dipisahkan? Bisa terjadi fraud, ya. Kayak di sistem pendapatan kemarin. Harus pisah tuh antara orang yang menerima order, orang yang mengirimkan order, sama orang yang menerima uang. Kalau tidak dipisahkan, bisa terjadi yang namanya pesanan fiktif, ya. Jadi dia pesan sendiri, gitu kan? Barangnya dikeluarkan sendiri, uangnya nggak masuk, dan nggak ada juga di catatan, ya. Itu kan menyebabkan kerugian. Begitu juga dengan siklus yang lain. Kemudian yang kedua adalah ancaman inaccurate updating of master data. Kalau ini sifatnya adalah ancaman berupa human error, ya, atau kelalaian, ya. Kalau ini adalah kesengajaan, kalau ini kelalaian, nggak maksud tapi
salah aja gitu, lalai. Nah, maka harus dikendalikan dengan data processing integrity controls. Jadi harus ada pengendalian berupa integrasi data, pemrosesan data, ya. Kemudian yang ketiga, inaccurate time and attendance data. Jadi nggak akurat data kehadirannya, ya. Caranya gimana? Bisa menggunakan supervisor review, ya. Di review ditinjau oleh supervisor atau misalnya pengawas, kemudian source data automation for data capture menggunakan ini mesin otomatis. Kalau di sini ada tuh apa? Meskipun dari pakai, ya. Harusnya dipakai sih. Mungkin nanti ini juga kan kita ada omongan ya. Dengan alat seperti itu tentunya jam kehadiran setiap orang itu lebih akurat, gitu ya, nggak perkiraan, benar-benar detail sampai detiknya tuh. Oke, kemudian yang terakhir, threats-nya adalah errors in processing payroll. Kesalahan dalam memproses gaji. Ya. Bisa salah nomor rekening lah, atau salah kirim angkanya, gitu kan. Maka pengendaliannya adalah dengan menerapkan kontrol terhadap pemrosesan data itu dan juga supervisor review. Dilakukan peninjauan ulang. Oke, yang selanjutnya dalam pengeluaran uang untuk bayar gaji ya dan juga pajak penghasilan itu diantara threats atau ancamannya antara lain pertama theft or fraudulent distribution of paychecks ya. Apa itu theft? Pencurian. Kantor kasir atau kantor keuangan biasanya suka ada tuh brankas ya atau lemari ini ya safety box gitu kan. Nah itu bisa aja pencurian, nggak jarang terjadi seperti itu. Kenapa tiba-tiba kira-kiranya bisa ada pencurian seperti itu? Keamanan dalam lemari itu dalam bentuk apa? Ya, berbagai bentuk kunci lah ya, mau kunci gembok, mau itu kode atau misalnya pakai biometrik gitu ya, apapun itu harus ada. Kalau nggak ada ya udah itu sama aja memang ngasih ya, ngasih untuk diambil oleh pencuri. Nah kedua duplikasi akses, jadi aksesnya nggak terbatas. Ya. Harusnya ada orang yang memang bertanggung jawab atau diberikan kewenangan untuk megang itu safety box. Sehingga kalau misalnya ada pencurian atau apa-apa, gampang menunjuk orangnya. Ya. Oke. Dan kemudian biasanya pencurian oleh orang dalam atau oleh orang luar. Berarti di sini harus digimanain? Screening gitu ya. Jadi diawasi betul ya kan setiap karyawan yang keluar masuk. Jadi tempat penyimpanan uang itu jangan semua orang boleh masuk ya, harus dibatasi aksesnya juga. Kemudian karyawan ketika dia pulang atau masuk itu harus dicek gitu ya, apakah dia membawa atau apa. Kemudian ya ini ya diantaranya restrict access. Oke, kontrol yang lainnya adalah use separate account, impress fund. Jadi harus gunakan akun rekening yang berbeda. Perusahaan ya, ini bicara perusahaan. Jadi ada akun untuk misalnya kas secara umum, ada kas untuk bayar gaji, ada kas untuk misalnya petty cash dan lain-lain. Itu harus dibedakan. Oke, ancaman kedua adalah failure to make required payments. Gagal bayar. Gagal bayar itu ya bisa jadi ya karena terlambat bayar, gitu kan? Kalau terlambat bayar jatuhnya bukan bayar beban gaji, jadinya bayar apa? Hutang gaji, sehingga dia udah beda periode. Makanya memang perusahaan itu harus on time, bayar penghasilan, bayar pajak gitu ya. Maka di sini perlu dikonfigurasi sistem yang bisa memungkinkan setiap staf yang berwenang itu bayar apa-apa itu on time gitu. Kemudian yang ketiga untimely payments ya.
Ya ini sama juga pembayaran yang terlambat. Oke, sama jenis kontrolnya, dan yang terakhir inaccurate payments, pembayaran yang tidak akurat atau salah. Itu juga udah jarang terjadi ya. Kayak misalnya kok kita menerima gaji yang kurang, kok tunjangan makannya kok kayaknya kurang gitu ya. Nah itu kan bisa menyebabkan konflik dalam perusahaan, ya kan gitu ya. Bisa didemo gitu. Dan yang didemo itu bukan cuma kasir ya, bukan bagian keuangan, bukan bagian SDM aja, tapi pucuk pimpinan. Maka di sini perlu dilakukan yang namanya kontrol untuk mengintegrasikan proses dalam pembayaran, dan juga yang terakhir adalah supervisory review ya, tinjauan manajemen. Oke. Nah sekarang ada pilihan lain bagi perusahaannya dalam hal penggajian, itu adalah menggunakan jasa outsourcing, jasa dari luar. Jadi bukan bagian SDM sendiri yang membayarkan, tapi uangnya diserahkan kepada bank. Kalau di Equitas seperti itu. Jadi pembayaran itu semuanya lewat rekening bank. Itu lebih apa menurut kalian? Ya lebih apa ya? Lebih mengurangi beban kerja, ya kan gitu ya? Bisa lebih on time dan lebih akurat, dan juga kita memindahkan risiko. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam transfer apa-apa, yang disalahkan atau yang disalahkan, yang bertanggung jawab adalah pihak lain, gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan sampai sini materi payroll.